Renaissance. Renaissance adalah perubahan besar di Eropa yang terjadi pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan memiliki beberapa banyak faktor seperti gejala yang rusak, banyak orang yang sakit, dan banyaknya peperangan. Tidak ada sains atau teknologi yang canggih. Istilah Renaissance terdiri bahasa Latin, yaitu renaître, yang berarti re artinya memiliki dan naître artinya lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terlahir kembali. Renaissance merupakan masa yang terjadi pada abad 14 sampai abad ke-17. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Julius Nicephorus merupakan sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaissance dalam karyanya yang berjudul Histoire de France. Secara garis besar, ciri utama dari Renaissance adalah humanisme, yaitu memanusiakan manusia, empirisme yang berarti kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, dan rasionalisme yakni kebebasan dan pengembangan pikiran. Rasionalisme menegakkan kepentingannya akal pikiran dan logika dalam memahami dunia, mendorong kebebasan berpikir dan bertindak, berbeda dengan masa sebelumnya yang sangat terkekang oleh doktrin gereja. Naturalisme dalam seni menciptakan gambaran yang realistis dan sesuai dengan anatomi manusia yang sebenarnya, seperti yang dipelopori oleh Leonardo da Vinci, menggunakan teknik baru seperti penggunaan perspektif linear dan cat minyak untuk menciptakan kedalaman dan realisme. Tokoh-tokoh dalam bidang seni. Leonardo da Vinci dikenal sebagai manusia Renaissance yang jenius. Mahakaryanya antara lain Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir. Ia juga seorang ilmuwan yang tertarik pada anatomi dan menemukan teknik sfumato. Michelangelo terkenal sebagai pematung dan pelukis. Ia menciptakan patung David dan Pieta serta fresko di Kapel Sistina dan lukisan Penghakiman Terakhir. Karyanya sering menampilkan anatomi manusia yang terdetail dan kuat. Raphael dikenal dengan lukisannya yang indah dan harmonis. Karya-karyanya yang terkenal termasuk Sekolah Antena dan berbagai lukisan Madonna. Sandro Botticelli, pelukis penting lainnya. Karyanya meliputi Kelahiran Venus. Donatello, seorang pematung yang diakui terkenal karena mahakaryanya yang realistis. Hieronymus Bosch, seniman dari Belanda yang terkenal dengan gaya lukisannya yang unik, sering menggambarkan lanskap fantasi dan adegan neraka yang aneh, seperti dalam lukisan Taman Kesenangan Duniawi. Tokoh-tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan, astronomi, dan Polandia yang terkenal dengan teori heliosentris, yaitu heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Itu Galileo Galilei, ilmuwan, filsuf, astronom, dan fisikawan Italia yang dijuluki sebagai Bapak Astronomi Observasional dan Bapak Ilmuwan Fisika Modern karena penemuan teleskopnya yang membantu terlihat bulan dan satelit Jupiter. Johannes Kepler, seorang astronom dan matematikawan Jerman yang mengembangkan 3 hukum gerak planet, termasuk gagasan bahwa orbit planet berbentuk elips bukan lingkaran. Andreas Vesalius, seorang dokter dan ahli anatomi yang mengubah pemahaman anatomi manusia melalui penelitian dan diseksi tubuhnya sendiri.
Leonardo da Vinci. Meskipun lebih dikenal sebagai seniman, Da Vinci seorang ilmuwan yang produktif, mempelajari anatomi manusia, mekanika, dan insinyur. Pada dasarnya, Renaissance terjadi sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Untuk mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui keadaan Eropa pada masa abad pertengahan yang dikenal juga sebagai periode Dark Age, abad kegelapan. Pada abad pertengahan terjadi setelah Kekaisaran Romawi di abad 4 Masehi runtuh. Pada masa itu berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandasan agama, yang menyebabkan gereja mendominasikan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Tidak hanya itu, gereja bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintahan sehingga raja kehilangan kekuasaannya dan pemerintahannya. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nicolaus Copernicus yang menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, sehingga Copernicus dijatuhkan hukum mati. Melihat doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat, akhirnya muncul gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan ini yang disebut dengan Renaissance. Namun, selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Masa kegelapan. Awalnya pada masa kegelapan atau yang disebut Dark Age pada abad kelima di Italia. Pada masa kegelapan ini ada fase stagnan kebudayaan di mana perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat di gereja. Kemudian pada abad ke-14 sampai abad ke-17 terjadi yang namanya Renaissance pada seniman di Eropa, membuka kembali ilmu-ilmu dan ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Romawi, dan Renaissance ini terlahir pada abad ke-14 di Italia. Salah satu faktor pendorong kemunculan zaman Renaissance adalah munculnya golongan bangsawan progresif atau yang peduli terhadap pendidikan. Hal ini membuat kehidupan masyarakat lebih diperhatikan, sebab pada masa ini dilakukan pula pembangunan sekolah dan pembiayaan proyek seni. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kebudayaan ke Eropa klasik kembali. Penemuan mesin cetak pada 1454, Gutenberg yang berasal dari Mainz, Jerman berhasil menemukan mesin cetak. Hasil penemuan ini turut membantu mempercepat proses perluasan gagasan seputar revolusi pemikiran Renaissance serta humanisme. 4. Munculnya golongan yang bertanya dengan dogma gereja. Faktor pendorongan kemunculan zaman Renaissance selanjutnya adalah munculnya kelompok yang mempertanyakan dogma gereja. Hal ini terjadi karena dominasi gereja yang begitu kuat di Eropa, tempatnya di abad pertengahan. Situasi tersebut membuat sejumlah kelompok berusaha mencari jalan hidup lain dan melahirkan golongan pemikir. Jatuhnya
Konstantinopel. Faktor pendorong kemunculan zaman Renaissance yang terakhir adalah jatuhnya Konstantinopel, yang sebelumnya adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur di tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Peristiwa ini terjadi pada 1453. Situasi tersebut membuat banyak masyarakat Konstantinopel pindah ke Eropa. Mereka pun juga membawa pemikiran Yunani serta Romawi klasik, sehingga tanpa sadar turut memenuhi kehidupan bangsa Eropa. Kontak dengan dunia timur. Faktor pendorong kemunculan zaman Renaissance berikutnya adalah kontak dengan dunia timur, yaitu Asia Kecil. Sebab Asia Kecil pernah menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Saat ini wilayah tersebut berada di Turki. Adapun latar belakang komunikasi dengan Asia Kecil ini bermula dari aktivitas perdagangan, sehingga membuat para pedagang memperoleh sudut pandang baru dan memperkenalkannya ke masyarakat lain. Dampak bagi Indonesia, dampak ekonomi. Dampak Renaissance terhadap ekonomi di Indonesia adalah terjadinya kolonialisme dan imperialisme akibat dorongan ekspansi dan pencarian sumber daya oleh bangsa Eropa. Di sisi lain, perkembangan ekonomi Eropa melalui merkantilisme seperti peningkatan perdagangan global dan penemuan teknologi maritim seperti kompas dan mesin cetak juga serta tidak langsung memicu invasi bangsa Eropa ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan sumber kekayaan yang lain. Dampak sosial. Dampak Renaissance terhadap sosial di Indonesia yang paling utama adalah invasi bangsa Eropa sebagai penjajah yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan pemikiran pada masa itu. Secara tidak langsung, pengaruh Renaissance juga membawa perubahan pada pola pikir masyarakat Indonesia melalui kontak dengan budaya dan ide-ide baru yang dibawa oleh para pedagang dan penjajah, termasuk kesadaran akan kebebasan dan kemandirian. Dampak Renaissance pada agama. Dampak Renaissance pada agama di Indonesia tidak langsung, tetapi secara tidak langsung melalui kedatangannya bangsa Eropa. Renaissance memicu gerakan penjelajahan dan penjajahan yang membawa agama Kristen ke Nusantara. Dampak utamanya adalah munculnya keragaman dan agama dan pergeseran fokus dari teknologi ke pemikiran rasional dan sekuler yang kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap agama, yaitu dengan menumbuhkan benih pluralisme agama dan toleransi yang lebih besar. Dampak politik. Dampak Renaissance terhadap politik di Indonesia secara tidak langsung adalah munculnya invasi bangsa Eropa untuk menjajah Indonesia, didorong oleh penemuan-penemuan pada masa Renaissance seperti mesin cetak, senjata api, dan kompas yang memudahkan pelayaran. Di Eropa sendiri, Renaissance memicu penguatan negara pusat menggantikan sistem feodal dan melemahnya dominasi gereja, yang secara tidak langsung memengaruhi kebijakan luar negeri Eropa terhadap bangsa lain.